Musni Umar, dedengkot buzzer Anies Baswedan yang menyarankan Partai Demokrat untuk demo ke Mahkamah Agung. Belagak jadi provokator nih Mas Musni Umar. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Musni Umar, dedengkot buzzer Anies Baswedan yang menyarankan Partai Demokrat untuk demo ke Mahkamah Agung. Belagak jadi provokator nih Mas Musni Umar. Jadi kemarin di akun Twitternya, Musni Umar ini mencuitkan kalimat yang provokatif. Ada 3 poin di sana. Ini biar nggak salah, saya tampilkan di samping dan juga saya bacakan ya. Nah, ini jadi begini. Tadi siang bertemu dengan seorang tokoh Partai Demokrat. Saya sarankan untuk dilakukan 3 pendekatan guna melawan PK Muldoko di MA. 1. Lakukan tekanan politik secara masif sebelum putusan MA. Lakukan demo berkali-kali di MA yang dipimpin oleh AHY. Demo di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di setiap kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Setiap demo dipublikasikan secara masif di medsos. Para cendekiawan, aktivis, dan tokoh terkemuka diminta dukungan mereka dalam bentuk pernyataan untuk cegah begal Partai Demokrat yang akan merusak demokrasi. Pernyataan mereka direkam di video dan dipublikasikan secara masif di medsos. Itu yang pertama. Kita bahas dulu ini yang pertama. Nah, ini kan sebuah sarana atau media untuk memprovokasi Partai Demokrat. Disuruh demo ke MA, kemudian mengintervensi, dia kalau bilang melakukan tekanan politik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi setiap kabupaten dan kota untuk mengintervensi keputusan Mahkamah Agung. Nah, ini kalau boleh dibilang sekarang bahwa cara-cara seperti ini sudah nggak relevan lagi. Demo atau pengerahan massa ini sama sekali nggak akan mempengaruhi keputusan Mahkamah Agung. Sama sekali nggak ada. Nah, sekarang kalau misalkan Musni Umar melakukan ini, menyarankan, kalau boleh saya bilang bukan menyarankan sih ini, menyuruh, memprovokasi. Tujuannya untuk apa ya? Untuk memperkeruh suasana. Untuk memprovokasi ini supaya terjadi chaos, terjadi kerusuhan di Mahkamah Agung. Bahkan yang disuruh ini adalah elit-elit Partai Demokrat. Ya kok mau-maunya mereka. Jangan mau ya. Jangan mau. Ini adalah salah satu bentuk provokasi. Nah, sekarang kalau misalkan apa yang dikatakan oleh Musni Umar ini sebagai bentuk dukungan dari para cendekiawan, tokoh atau pakar di bidang hukum dan sebagainya, kemudian didokumentasikan pernyataan dukungan ini dan dipublikasikan di media sosial, ini pun juga nggak berpengaruh apa-apa. Oke, mungkin berpengaruh ke publik. Publik akan merasa bahwa ini adalah penggiringan opini. Bisa jadi seperti itu. Tapi tidak akan merubah keputusan di MA. Bahkan seorang presiden pun ini nggak bisa untuk intervensi, untuk ikut campur keputusan yang ada di Mahkamah Agung. Apalagi seorang Musni Umar. Yang mantan rektor dan sekarang jadi buzzernya Anies. Nggak mungkin bisa. Meskipun dengan menggunakan kekuatan massa, penggalangan massa seperti ini. Cara-cara yang dilakukan seperti mungkin Musni Umar beranggapan bahwa kalau misalkan melakukan penggalangan massa, tekanan publik, seperti yang pernah dilakukan dulu di Pilkada DKI 2017. Bagaimana aksi demo besar-besaran di Monas kemudian mempengaruhi keputusan hakim tentang kriminalisasi yang dilakukan terhadap Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Itu bisa. Nah sekarang Mahkamah Agung nggak akan terpengaruh dengan tekanan publik. Nah lalu yang kedua, pendekatan hukum, para lawyer Partai Demokrat harus siap melakukan perlawanan hukum di MA. Nah ini juga sudah nggak masuk akal. Kalau misalkan peninjauan kembali sudah masuk ke level Mahkamah Agung, kemudian sudah diputuskan oleh
Mahkamah Agung. Mau melakukan perlawanan apa lagi? Sudah nggak bisa, Mahkamah Agung ini sudah yang paling tertinggi. Kalau Mahkamah Agung sudah memutuskan, maka ini sudah nggak bisa diganggu-gugat. Ayo A, B, B harus dilaksanakan. Nggak bisa lagi diganggu-gugat, sudah paling tertinggi. Nah, sekarang lawyernya ini digunakan untuk melakukan perlawanan dalam hal apa? Masa ya sekelas mantan rektor kayak begini nggak paham? Harusnya paham dong, meskipun katakanlah dia bukan pakar di bidang hukum, sosiolog, tapi untuk masalah yang seperti ini harusnya paham bahwa MA ini adalah tertinggi, sudah nggak bisa mengajukan gugatan lagi. Apa yang harus diputuskan oleh MA itu yang harus ditaati, dan hakim-hakim MA yakinlah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar kompeten, orang-orang yang benar kredibel, dan nggak mungkin bisa dipengaruhi dari kanan kiri. Nah, kalau misalkan peninjauan kembali oleh Muldoko yang kemudian dari MK kemudian ditinjau kembali dimajukan ke Mahkamah Agung, ya ini memang upaya-upaya dari Muldoko ingin mengkudeta Partai Demokrat. Nah, kalau misalkan sekarang ini sama Musni Umar diprovokasi untuk melakukan demo dan lain sebagainya, ini adalah bentuk dari penggalangan massa, bisa jadi adalah salah satu tindakan melawan hukum dengan melakukan provokasi seperti ini. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau misalkan kemudian mungkin ya elit Demokrat tidak akan melakukan ini, tidak akan melakukan aksi demo dan sebagainya, mungkin. Tapi orang-orang di bawah, di akar rumput, yang sama sekali tidak paham dengan ini dan kemudian terprovokasi, apa yang terjadi? Kalau misalkan sampai terjadi chaos, siapa yang patut disalahkan? Ya si Musni Umar ini. Jangan sampai ini kemudian menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di negara kita. Nah, lalu kemudian yang ketiga, dia mengatakan begini, berdoa usai sholat rawatib terutama pada sholat tahajud untuk mohon perlindungan dan pertolongan Allah terhadap masalah yang dihadapi. Nah, ini kalau menurut saya ini adalah salah satu bentuk penggiringan opini bahwa seolah-olah Partai Demokrat ini adalah yang paling terzolimi sekarang. Memang cara-cara yang seperti ini, menggunakan dogma agama, menggeser-geser ke urusan agama ini jamak dilakukan oleh kelompok-kelompok dulu pendukung Anies Baswedan, termasuk Musni Umar sekarang. Nah, itu yang akan diterapkan ke Partai Demokrat sekarang. Ingat Bang Musni, pendukung Partai Demokrat atau semuanya simpatisan dari Partai Demokrat, elit, kemudian kader dan sebagainya, nggak semua beragama Islam. Disuruh berdoa seusai sholat rawatib. Ini kan kacau. Dan tujuannya apa? Supaya mereka ini seolah-olah posisinya ada di yang paling terzolimi. Sehingga dengan menggunakan doa, saya meyakini bahwa Musni Umar ini ingin mengatakan seperti ini, bahwa kita ini sekarang sedang dizolimi. Doa orang-orang yang terzolimi, insya Allah diijabah. Seperti itulah kira-kira. Itu yang dilakukan. Jadi menggiring opini bahwa kita terzolimi, dan kalau misalkan kita berdoa, maka akan dikabulkan doa kita. Supaya untuk menghalangi Muldoko ini melakukan peninjauan kembali terhadap gugatan kepada Partai Demokrat. Nah, sekarang itu yang membuat elit-elit Partai Demokrat semuanya kebakaran jenggot. Seperti Benny Harman, kemudian ya banyak sekali, termasuk Ibas juga, mengatakan bahwa ini adalah usaha dari pemerintah atau dari Presiden Jokowi untuk menggulingkan Partai Demokrat, untuk mengkudeta Partai Demokrat. Bahkan mereka menggunakan istilah nabok nyilih tangan atau menampar, meminjam tangan orang lain. Tujuannya apa katanya? Katanya ingin menggulingkan Partai Demokrat dan penjagalan terhadap pencapresan Anies Baswedan. Padahal nggak ada hubungannya. Tapi kalau menurut saya make sense sih. Kalau misalkan ternyata MA ini memenangkan Muldoko dan kemudian Partai Demokrat ini diambil alih oleh Muldoko, maka otomatis mereka nggak mungkin akan mencabut dukungan, akan menarik diri dari koalisi perubahan. Itu yang mungkin ditakutkan oleh Partai Demokrat yang sekarang. Kalau misalkan itu terjadi, ya itu berarti adalah karma buat SBY ketika dulu bagaimana dia mengkudeta Anas Urbaningrum dan kemudian dikriminalisasi. Nah, kemudian kembali lagi ke Musni Umar. Kenapa dia melakukan provokasi seperti ini? Kemudian melakukan cara-cara ini untuk
katakanlah ngompor-ngompori Partai Demokrat untuk melakukan hal-hal seperti ini salah satu bentuk ketakutan, bentuk kepanikan ketika nanti ini misalkan dimenangkan oleh Muldoko, maka junjungannya, orang yang didukung dan digadang-gadang untuk menjadi presiden oleh dia, yakni Anies Baswedan, akan gagal nyapres. Ini sudah jelas. Ini tertuang di cuitan dia berikutnya. Dia mengatakan begini, saya usulkan ke teman-teman DPP Demokrat untuk beri perhatian yang besar dan fokus penyelamatan Partai Demokrat tentang PK di MA. Saya menilai PK sangat serius karena syarat dengan kepentingan politik. Jika PK Muldoko dikabulkan, maka selesai semuanya karena tidak bisa lagi banding. Upaya apapun sia-sia. Nah, itu. Jadi dia bilang, kalau misalkan PK ini dikabulkan, maka selesai semua. Yang dimaksud selesai ini, dia ini sama sekali nggak peduli dengan Partai Demokrat sebetulnya. Enggak. Yang dia pikirkan hanya seorang Anies Baswedan. Kalau misalkan PK Muldoko ini dikabulkan, otomatis selesai Partai Demokrat menarik diri dari koalisi perubahan dan Anies Baswedan tidak akan dicalonkan menjadi presiden karena presidensial threshold tidak terpenuhi. Itu yang ditakutkan oleh Musni Umar. Jadi, apa yang dilakukan dia saat ini hanya semata-mata demi membela Anies Baswedan, tidak peduli sama sekali dengan Partai Demokrat. Jadi cuman itu yang dilakukan dia. Jadi untuk elit Demokrat atau mungkin juga kader Demokrat, jangan terpancing dengan apa yang disampaikan Musni Umar. Sama sekali mereka ini dia ini nggak peduli dengan kalian. Dia hanya mementingkan junjungannya, yakni Anies Baswedan. Karena apa? Karena dia adalah buzzer, dedekot buzzer dari Anies Baswedan. Cuman itu. Yang ditakutkan adalah kalau misalkan Demokrat ini kemudian dimenangkan oleh Muldoko, maka akan menarik dukungan dari koalisi perubahan dan otomatis Anies nggak bisa nyapres. Cuman itu. Jadi apa yang dilakukan ini hanya sebuah provokasi, hanya ingin kepentingannya dia sendiri, tapi berbalut seolah-olah dia peduli dengan Partai Demokrat. Padahal enggak. Jadi jangan kepancing ya. Setuju? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Musni Umar. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.